Episode 86. Laura menatap coklat yang begitu banyak di dalam kotak pink yang diberikan Marvel. Gadis itu kemudian menatap pada Marvel yang duduk di tepi ranjang di sampingnya. "Untuk apa Tuan beli coklat sebanyak ini?" tanya Laura menatap Marvel dengan sebelah. Alis terangkat. Marvel tersenyum. "Ya, untuk kamu. Kan hari ini 4 bulan pernikahan kita," jawab Marvel santai. Laura menghela napas dan memutar jengah kedua bola matanya. Aneh menurut Laura karena Marvel malah memberikannya banyak coklat di hari tepat genapnya 4 bulan pernikahan mereka. Kenapa harus coklat? Kenapa nggak hadiah yang lain? Marvel mengernyit, nada suara Laura terdengar tidak semangat. "Memangnya kamu mau hadiah apa, Marvel berkata sambil meraih pinggang Laura dan memeluknya mesra. Aroma mawar langsung tercium di indera penciuman Marvel, membuat pria itu merasa sangat betah berlama-lama memeluk tubuh ramping Laura. Laura menunduk lagi menatap tangan Marvel yang melingkari perutnya. Awal-awal Marvel melakukannya Laura merasa risih bahkan geli, tapi sekarang justru nyaman yang Laura rasakan. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Laura pelan. Laura memang tidak berniat meminta apapun pada Marvel karena memang semua yang Laura mau, bahkan sampai yang tidak Laura mau sudah tersedia. Marvel memenuhi semua kebutuhannya juga keluarganya. "Semua yang Tuan berikan pada saya dan keluarga saya sudah sangat banyak. Rasanya tidak bersyukur sekali kalau saya masih menginginkan lebih," lanjut Laura. Marvel terdiam, senyuman di bibirnya berlahan sirna. Laura sangat berbeda dengan wanita kebanyakan. Laura tidak pernah meminta apapun padanya, dan sekarang saat Marvel bertanya, jawabannya benar-benar sangat mengejutkan. "Laura, lihat aku," pinta Marvel lirih. Laura menuruti permintaan Marvel. Gadis itu menoleh dan menatap tepat pada kedua mata teduh Marvel yang sedang menatapnya. "Aku cinta sama kamu," ungkap Marvel. Laura menahan napasnya sejenak. Dicintai oleh seorang Marvel Chandra sama sekali bukan hal utama yang Laura inginkan saat masuk ke dalam keluarga kaya raya itu. Tapi Laura juga tidak bisa menampik rasa bahagia juga bangganya karena berhasil membuat Marvel jatuh cinta. Mungkin posisinya memang salah sebagai istri kedua, tapi kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri. Ariana, istri Marvel sendirinya membawanya ke sana dan menempatkan Laura di posisinya yang setara dengannya. "Tuan, Marvel menyela dengan menempelkan jari telunjuknya di bibir Laura. Marvel tidak ingin mendengar Laura menyalahkan dirinya sendiri, apalagi kalau sampai menolaknya. "Aku gak maksa kamu buat jawab sekarang. Aku hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan sama kamu," lirih Marvel dengan wajah yang mulai mendekat pada Laura. Laura memejamkan kedua matanya. Napas Marvel begitu hangat menerpa wajah manisnya. Marvel yang melihat Laura memejamkan kedua matanya semakin memberanikan diri dengan menempelkan ujung hidung mancungnya pada hidung Laura. Pria itu benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya pada Laura. Di matanya, Laura begitu sempurna baik secara fisik maupun sikap. Laura memang hanya gadis biasa tanpa derajat juga pangkat, tapi Laura mampu membuat Marvel merasa nyaman dan lengkap. Laura mampu menguasai hati Marvel dengan cara sederhananya. Merasakan bibir Marvel yang menempel di bibirnya, Laura membuka kedua matanya. Buru-buru Laura melongos untuk menghindar dari Marvel. "Maaf Tuan, saya sedang ada halangan," katanya malu-malu. Marvel tersenyum mendengarnya. Pelukan di pinggang Laura semakin erat membuat Laura menggigit bibirnya. "Jadi kalau sudah selesai boleh?" tanya Marvel berbisik. Laura memejamkan lagi kedua matanya. Marvel suaminya dan Marvel mengatakan mencintainya. Itu artinya Marvel memang sudah berhak atasnya. Meskipun memang Laura belum tahu pasti apakah dirinya juga mencintai atau tidak. Laura menghela napas kemudian membuka kedua matanya. Pertanyaan Marvel membuat pipi dan telinganya terasa panas. Apalagi pria tampan itu bertanya dengan bisikan yang seakan sedang menggoda Laura. "Iya Tuan, boleh," jawab Laura mengangguk malu-malu. Senyum Marvel melebar. Laura mengizinkannya untuk memilikinya sepenuhnya. Tapi Marvel bukan pria yang mementingkan perasaannya sendiri. Marvel tidak akan melakukannya sebelum Laura juga mencintainya. Marvel tidak ingin Laura merasakan terpaksa. Marvel ingin Laura menyerahkan diri padanya dengan sendirinya. Tiba-tiba terlintas sebuah ide di pikiran Marvel untuk mengerjai Laura. Marvel menunduk dan menatap paha Laura yang tertutup oleh rok warna pastel yang dikenakannya. Pelan-pelan Marvel melepaskan satu tangannya dari pinggang Laura dan turun ke paha Laura. "Tapi sepertinya aku sudah tidak tahan,"
kata Marvel memulai mengerjai Laura. Kedua mata Laura membulat melihat tangan besar Marvel yang sudah nangkring dengan enteng di pahanya. Dan perlahan tangan Marvel mulai menyelusup masuk ke dalam roknya mengusap lembut kulit pahanya yang membuat sensasi asing dirasakan Laura di tubuhnya. Tuan saya, aku akan melakukannya dengan lembut Laura, setelah Marvel berbisik di telinga Laura. Laura menggelengkan kepalanya. Laura belum memikirkan bagaimana cara melayani suaminya itu. Laura juga sedang kedatangan tamu bulanannya. Dan Laura tidak tahu harus berbuat apa nantinya jika memang Marvel menginginkannya. Laura belum belajar. Ini tidak benar, batin Laura menolak. Tangan Marvel terus mengusap lembut paha Laura dan ketika sebentar lagi akan ke pusat, Laura langsung menahannya. Saya akan memotongnya jika Tuan melakukannya sekarang, ancam Laura pada Marvel. Marvel langsung terdiam, tangannya langsung keluar dari rok Laura begitu mendengar ancaman mengerikan yang dilontarkan oleh gadis kecil itu di depannya. Gadis yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Oke, tidak sekarang. Marvel menyerah, niatnya ingin mengerjai Laura justru menjadi bumerang sendiri untuknya. Laura mengancamnya dengan sangat mengerikan, dan tiba-tiba Marvel membayangkan Laura yang membawa pisau dan menatap ke miliknya dengan bengis. Refleks, Marvel langsung menutupi miliknya dan sedikit menjauh dari Laura. Sedangkan Laura yang melihat itu melongo. Marvel terlihat ketakutan dan itu sangat lucu menurutnya. Tuan, aku ke kamar mandi dulu, mau mandi. Marvel menyela dengan cepat. Pria tampan itu kemudian bangkit dari duduknya dan berlari masuk ke dalam kamar mandi menghindari Laura yang sangat mengerikan sekarang. Ya Tuhan, gadis kecilku, dia seperti iblis pencabut nyawa, gumam Marvel begitu sampai di dalam kamar mandi. Marvel kemudian menundukkan kepalanya dan perlahan membuka celananya. Marvel melongo miliknya begitu gagah perkasa dan membayangkan miliknya hilang membuat Marvel bergidik ngeri. Sedangkan Laura yang masih duduk di tepi ranjang hanya diam. Ini pertama kalinya Laura melihat ekspresi Marvel yang sangat langka itu. Marvel, pria yang selalu terlihat tenang tadi, tampak sangat ketakutan menatapnya. Haha, ya Tuhan, haha. Tawa Laura pecah mengingat ekspresi Marvel tadi. Laura tidak benar-benar mengancamnya. Laura hanya ingin menghentikan Marvel yang sepertinya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Karena Laura sudah kedatangan tamu bulanannya. Ditambah itu belum pernah Laura lakukan, dan Laura merasa harus belajar dulu sebelum benar-benar melayani suaminya.